Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari. Tema perenungan firman pada pagi hari ini adalah hati yang tertuju pada Kristus. Diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersama berdoa. Sungguh indah Tuhan kembali boleh berikan pada kami waktu hening untuk bersama kami menikmati waktu bersama dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, Tuhan membuka telinga rohani kami. Kami dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan dalam perenungan firman hari ini. Berbicaralah ya Roh Kudus, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11, berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya akan memulai perenungan firman ini dengan membacakan sebuah cerita reflektif yang dituliskan oleh seorang Romo Katolik bernama Anthony de Mello. Judulnya Mencari di Tempat yang Salah. Kisahnya begini. Seorang tetangga melihat Nasruddin sedang berjongkok sambil mencari sesuatu. Katanya, "Apa yang sedang Anda cari?" Lalu jawab Nasruddin, "Kunciku hilang." Dua-duanya terus berjongkok mencari kunci yang hilang itu. Sebentar kemudian, tetangga itu bertanya, "Di mana kuncimu yang hilang?" Jawab Nasruddin, "Di rumah." "Astaga, lantas mengapa Anda mencarinya di sini?" Lalu katanya, "Karena di sini lebih terang." Kisah ini ingin bersama-sama mengingatkan kita bahwa apa gunanya mencari Tuhan di tempat-tempat suci kalau Ia sudah tidak bersemayam lagi di dalam hatiku. Persis seperti yang juga terjadi dalam perikop bacaan kita hari ini. Perikop ini secara khusus menegur jemaat di Kolose yang terlalu berfokus pada adat dan istiadat. Bahkan ibadah pun dilaksanakan dengan tujuan menjalankan adat. Akibatnya jemaat di Kolose secara tidak langsung mengabaikan sesamanya. Dengan bagaimana? Mereka mengabaikan dengan tidak memperbarui diri. Mereka tidak menjalankan hidup yang saleh,
tapi justru memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang terpuji, seperti yang tercatat di ayat 8 sampai 9. Yaitu marah, geram. Dalam hal ini tentu bukan marah seperti yang kita biasa tahu, tapi marah yang berapi-api, marah yang sangat mendidih, yang berniat hanya ingin menyakiti orang lain. Dalam bahasa aslinya, itu definisi marah yang digunakan di ayat 8. Mereka melakukan kejahatan, mereka memfitnah. Dikatakan mereka saling mendustai satu sama lain. Dengan kata lain, hati mereka tidak tertuju pada Kristus. Lantas bagaimana kita melatih diri menguasai hati kita sedemikian rupa untuk dapat tertuju pada Kristus? Kita mulai dari keseharian kita. Dalam kita melaksanakan pekerjaan di Yakum, di setiap unit-unit yang ada, dimanapun posisi kita, tentu kita memiliki rutinitas tanggung jawab dan pekerjaan. Nah, dari rutinitas inilah Allah membentuk kita menjadi manusia-manusia baru. Dan tempat pembentukan itu adalah dalam rutinitas kita. Pemazmur berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini Allah dalam sukacita dan hikmat-Nya telah menjadikan, menamai, dan memberkati hari-hari yang biasa ini. Hari-hari yang umumnya kita lihat sebagai hari-hari yang menyedihkan, membosankan, hari-hari yang biasa saja, hari-hari yang monoton, merupakan suatu hari yang Allah jadikan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dallas Willard, dikatakan bahwa perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Di saat kita berada bersama Allah dan sesama manusia, pertama, kita harus menerima keseharian kita sebagai tempat dari kerajaan dan berkat Allah. Bahwa Allah sedang memberkati kita dalam semua keseharian kita. Ibu, bapak, saudara, saudari, keseharian Kristus adalah bagian dari kisah penebusan kita. Kristus adalah seorang tukang kayu. Maka setiap kita yang ada dalam Kristus melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang dikuduskan. Jika Kristus menjalani keseharian seperti biasa, maka keseharian memiliki nilai yang besar. Di hari yang telah dikuduskan, tidak ada lagi ruang bagi dusta, tidak ada lagi ruang bagi kebohongan, bagi niat jahat, kecurangan. Di hari yang dikuduskan Tuhan, tidak ada fitnah dan kekerasan. Dalam rutinitas, Allah membentuk kita menjadi manusia yang baru. Tidak ada tugas yang terlalu kecil atau terlalu rutin untuk mencerminkan kemuliaan dan martabat Allah. Kiranya Allah memberkati kita semua dalam keseharian kita. Mari bersama kita berdoa. Berbagai tugas dan tanggung jawab ada di hadapan kami, Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami tidak sendiri, karena Tuhan ada bersama dengan kami, siap memperbaharui hidup kami dari hari ke hari dalam setiap rutinitas kami, dalam setiap apa yang Tuhan izinkan untuk diperhadapkan pada kami. Kiranya kesehatan dan kekuatan senantiasa menjadi bagian kami untuk sanggup melakukan segalanya yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan yang melanjutkan firman ini untuk kemudian bisa dihidupi dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita.